Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bunda Rizky Amelia Furqon SSMA sebagai dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, perkenalkan nama saya Neni Kusmita, NIM 2531110, Prodi Pendidikan Agama Islam Lokal PAI 1E. Baiklah, saya akan mempresentasikan artikel saya dengan judul Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Pengaruh Perkembangan Teknologi. Pendahuluan. Bahasa merupakan alat komunikasi manusia dan kerjasama yang efektif dalam melakukan berkomunikasi dan interaksi. Bahasa adalah sarana untuk belajar karena merupakan salah satu sumber awal bagi manusia untuk mendapatkan ilmu pengetahuan serta memahaminya. Sebagai simbol dari satu pemahaman, bahasa telah memungkinkan manusia untuk memahami hal yang terdapat di sekitarnya, serta dapat menghantarkan dia memiliki ilmu pengetahuan dan keahlian. Juga merupakan alat komunikasi serta alat untuk mengaspirasikan pikiran serta gagasan yang dimiliki manusia. Bahasa Indonesia di sini memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Yang kedua yaitu pendahuluan. Pesatnya perkembangan zaman pada saat ini didukung dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, mengakibatkan komunikasi agar antar sesama penduduk bumi yang terpisah, tempat daerah, dan bahkan negara-negara yang jauh jaraknya dapat dilakukan dengan secara praktis tanpa menyita waktu yang lama. Melihat perkembangan yang begitu maju saat ini, kita merasakan hasil sedikit demi sedikit berfungsinya. Bahasa memiliki peran yang penting dalam kehidupan sehari-hari di berbagai ranah kehidupan. Bahasa Indonesia juga sendiri memiliki peran untuk menyampaikan perasaan dan pikiran yang sempurna, yang lengkap kepada orang lain. Artinya, bahasa adalah alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas dalam hati. Bahasa mempunyai fungsi untuk yang digunakan berdasarkan kebutuhan karena bahasa dapat mengaspirasikan seorang dalam menyampaikan hal yang diinginkan dan yang ingin disampaikan. Dalam hal ini, fungsinya bahasa sangat beragam. Bahasa dapat digunakan sebagai alat komunikasi, alat untuk mengadakan interaksi, serta beradaptasi sosial dengan lingkungan maupun situasi yang di sekitarnya. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk manusia, baik secara lisan maupun tertulis. Globalisasi merupakan era di mana terjadinya perubahan masa akibat pengaruh dan budaya luar maupun budaya asing. Globalisasi mempengaruhi semua aspek kehidupan, termasuk bahasa itu sendiri. Bahasa yang digunakan semakin global dipakai oleh semua bangsa adalah bahasa Inggris yang pemakaiannya semakin tahun semakin bertambah, bahkan mencapai miliaran. Oleh karena itu, masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, harus semakin kuat dan mempertahankan bahasa ibunya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan bahasa Indonesia dalam mempengaruhi perkembangan teknologi. Selain itu juga untuk mengetahui kedudukan dan fungsinya bahasa Indonesia sebagai eksistensi bahasa Indonesia era globalisasi sebagai tantangan yang menyerang bahasa Indonesia muncul seiring dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, secara umum
Globalisasi dapat diartikan sebagai sebuah jaringan kerja yang meliputi seluruh bagian dunia, sehingga membentuk suatu hubungan ketergantungan di antara bangsa dan negara yang beradab. Ketergantungan ini dapat diartikan dan dapat dilihatkan secara jelas di bidang ekonomi, di mana setiap negara asing memenuhi kebutuhan masing-masing lewat perdagangan dunia. Globalisasi juga muncul sebuah rasa kepedulian yang lebih erat antara sesama manusia. Ini ditandai dengan munculnya berbagai gerakan dan organisasi yang tidak hanya terkait pada suatu negara, tetapi juga telah melewati batasan-batasan geografis, ekonomi, dan budaya. Kemunculan teknologi komputer dan internet merupakan salah satu poin terpenting dalam globalisasi. Bahasa Indonesia merupakan bangsa. Bagi bahasa Indonesia sangat memiliki fungsi, bukan hanya sebagai alat komunikasi lisan, dan tertulis, tetapi secara objektif dan berfungsi sebagai 1. Alat persatuan, 2. Pemberi kekhasan, 3. Pembawa kewibawaan, 4. Rangka acuan, 5. Sebagai pemersatu. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai penghubung antar sesama penurut dari berbagai dialek bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia secara formal memiliki 4 kedudukan, yaitu sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa resmi. Berdasarkan kedudukannya sebagai bahasa nasional memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu lambang kebangsaan Indonesia. Yang kedua yaitu lambang identitas nasional. Yang ketiga yaitu alat pemersatu berbagai masyarakat. Yang keempat yaitu alat penghubung antar budaya dan daerah. Menurut Halim Swewati 2010 halaman 1-2, berdasarkan kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi negara dan bahasa penghantar resmi di lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu bahasa resmi dalam penghubung pada tingkat nasional, baik untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan maupun untuk kepentingan pemerintahan. Yang keempat yaitu bahasa resmi di dalam kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia dikenal masyarakat secara luas sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa persatuan. Pemuda bertanggapan bahwa bahasa Indonesia lah yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri atas ratusan suku, budaya, bangsa, dan etnik. Bahasa Indonesia memiliki peran sebagai bahasa nasional mulai dikenal sejak 17 Agustus 1945. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional atau lambang kebangsaan. Bahasa Indonesia merupakan cerminan dari nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan bahasa Indonesia bertambah, yaitu sebagai bahasa negara dan bahasa resmi.
Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dipakai dalam segala ucapan, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik lisan maupun tertulis. Sedangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia yang bukan hanya digunakan sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan juga digunakan sebagai alat penghubung antar negara, suku, budaya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa budaya merupakan salah satu alat meyakinkan dan memungkinkan untuk membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri dan identitas sendiri yang membedakan dengan menggunakan negara, di samping untuk dalam menggunakan sebagai bahasa ilmu. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pendudukan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Iptek untuk kepentingan membangun nasional. Bahasa Indonesia pun dipakai bahasa Indonesia sebagai untuk menghantar dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada berbagai kalangan. Bahasa mempunyai fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan, karena bahasa dapat menginspirasikan seorang dalam menyampaikan hal yang diinginkan dan disampaikan. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan manusia baik secara lisan maupun secara tertulis. Bahasa juga berfungsi pula sebagai bahasa penghantar dalam lembaga pendidikan, mulai dari lembaga pendidikan terendah sampai dengan lembaga pendidikan tertinggi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa penghantar dalam pendidikan atau sebagai penghela ilmu pengetahuan, bahasa telah mampu mewadahi beragam konsep pengetahuan, baik secara konsep yang berpakar pada kearifan lokal maupun peradaan baru. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa penghantar dalam dunia pendidikan semakin baik. Selain itu, bahasa yang digunakan oleh remaja Indonesia saat ini juga akan berdampak buruk bagi bahasa Indonesia itu sendiri. Bahasa alay yang menggabungkan huruf dan tulisan secara sebutan yang kadang memiliki arti jauh, konotasi seperti cabean juga dapat merusak bahasa Indonesia, terutama apabila bahasa-bahasa tren tersebut digunakan oleh banyak orang. Bahasa ini akan biasanya menyebar dari mulut ke mulut atau menyebar melalui media sosial, Facebook, Twitter, WA, sehingga dapat tersebar secara sekejap saja. Hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari fenomena globalisasi yang semakin gencar atau semakin pusat dan kembangnya teknologi informasi. Era globalisasi dan kemajuan teknologi merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mempertahankan diri dari pengaruh-pengaruh budaya luar maupun budaya yang ada di dalam. Seiring perkembangan waktu, pemakaian bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari bermulai dari pergantian dan pemakaian bahasa Indonesia modern dan bahasa gaul. Bahasa asing dianggap memiliki prestise yang lebih tinggi daripada bahasa Indonesia. Hal tersebut termasuk pada pemakaian kata atau istilah lain yang berarti tidak memiliki kebanggaan terhadap bahasa Indonesia dan tidak mencari kata atau istilah yang berasal dari bahasa Indonesia dari bahasa yang serumpun. Artinya, masyarakat Indonesia beranggapan bahwa menggunakan bahasa asing lebih unggul dibandingkan menggunakan bahasa Indonesia.
tentunya menjadi tanggung jawab semua pihak dalam mempertahankan eksistensi atau jati diri bahasa Indonesia adalah mata dunia internal. Salah satu cara untuk mempertahankan bahasa Indonesia dari berbagai tantangan di era globalisasi adalah dengan melalui pendidikan bahasa Indonesia. Peran guru di sini, khususnya guru bahasa Indonesia, sangat diperlukan dalam menjaga dan mempertahankan bahasa dari pergeseran atau bahkan sebagai bahasa itu sendiri punah. Yang terakhir yaitu penutup. Kesimpulan dari artikel saya yaitu arus globalisasi dan kemajuan teknologi tentu akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan manusia. Pengaruh tersebut meliputi bidang pendidikan, kebudayaan. Salah satu untuk menghadapi oleh dunia pendidikan adalah masalah identitas bangsa. Salah satu yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Pengaruh kemajuan teknologi dalam identitas bahasa itu dicerminkan dari sikap dan mengutamakan penggunaan bahasa asing dan bahasa gaul. Keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa Indonesia pada era globalisasi harus dipertahankan dan dijaga oleh bangsa Indonesia. Masyarakat hendaknya menggunakan bahasa Indonesia dengan bangsa daripada menggunakan bahasa asing. Bahasa Indonesia sebenarnya dapat memeliharakan eksistensi bahasa Indonesia dengan berbagai hal, seperti hal menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan sehari-hari. Masyarakat seharusnya bangga menggunakan bahasa Indonesia untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Baiklah, itulah pemaparan pemaparan artikel dari saya. Apabila ada kesalahan itu datang dari saya, apabila ada kesempurnaan artikel itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.